pertama jadi anak SMA nih. Gimana, udah siap belum Kang? Ya siap gak siap sih. Lu juga gitu, selalu sob, gak peduli. Tapi ujung-ujungnya juga betah kan? Lu aja nangis-nangis. Sebentar aja nanti. Gue juga tahu kan, tempat baru selalu ngerasa aneh di awal. Tapi siapa tahu kamu kan bakal nemuin hal seru yang baru di sini loh Kang. Udah sampai nih Kang, udah mau turun Kang? Udah Kang, nikmatin aja. 3 tahun ini cepet kok, tenang. Semangat lah Kang. Hari ini adalah hari pertama gue jadi anak SMA di kota ya, yang gue bahkan dulunya nggak yakin kok ini kota beneran atau desa yang maksa jadi kota. Solo, lu tahu kan Solo, kota kecil, panas. Tapi kalau kata orang-orang sih Solo tuh orangnya ramah-ramah. Tapi kalau di jalan nggak ada tuh sopan-sopannya. Dan kalian lihat itu gedung yang di sana, itu adalah tempat gue bertahan selama 3 tahun. Dulu gue pikir orang-orang Solo tuh kudet aja gitu, kudet banget malah. Masa iya sih? Ngomong ke orang-orang aja pakai aku kamu. Fatin, belum? Aku aja gitu rasanya. 3 bulan pertama di SMA, bukan soal pelajaran, bukan juga soal guru, tapi soal rasa asing yang gak pernah pergi. Semua orang udah dapat tempatnya, tapi gue masih ngerasa kayak tamu aja di rumah orang. Tapi ternyata hidup tuh gak sejahat yang gue kira kok. Kadang di saat lo menyerah, ada aja tuh yang datang, entah sesuatu atau seseorang. Itu yang ngasih alasan kita harus tetap jalan. Oi, udah makan belum? Udah, Logmu dapet yang gede apa yang kecil? biasa aja sih. Jangan-jangan dapet yang gede lagi. Emang kenapa? Oh, dapet yang kecil. Kalau bagian makan nih kayak lotre sumpah. Kadang dapet gede, kadang dapet kecil, kadang sisa doang tuh sering. Hidup lu baik bertragedi. Loh, kok tragedi? Ini namanya konspirasi. Ngapa, Tin? Gak napa-napa kok. Tapi lo pernah gak sih ngerasa kayak hidup tuh capek aja sendiri? Upacara hari Senin tuh kayak gitu. Bukan, maksudnya kayak apa ya? Karena mungkin karena gue pindahan dari Bandung kali ya. Jadi ngerasanya kayak aktivitas lebih banyak, kegiatan lebih seru. Kenapa ya? Bosan aja gitu ngerasanya. Kalau dari aku ya cari experience baru lah, Tin. Keluar dari zona nyaman. Kayak gimana emang? Ya mungkin dengan Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? S4, S3. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu.
batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Ambil. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Tunggu dulu ya, aku mau ngambil dompet. Tunggu sebentar. Hai Kia, kamu lagi ngapain? Buat persiapan untuk kuliah nanti. Hah? Itu kan masih lama banget. Kak, gimana sih rasanya kuliah? Kuliah itu beda banget, Ki. Bebas, kamu tuh bisa eksplor apa aja bareng teman-teman. Ingat nasihat kakak, nggak ada namanya jalan instan buat sukses. Semua orang juga ngelewatin fase susah. Tapi, kalau kamu cuma mikirin hasil tanpa peduli sama prosesnya, ya bakal semakin berat. Jangan berhenti kelamaan. Dunia nggak nungguin kita kan? Jadi kalau bisa, kamu siapin mulai dari sekarang. Dulu waktu denger itu, aku jadi sibuk ngitungin waktu. Berapa lama lagi ya sampai kelulusan? Berapa soal lagi ya yang harus aku pelajarin? Dan apa yang perlu aku lakuin untuk bisa, ya, seperti yang kakakku bilang. Tapi lucunya, semakin kamu fokus ke depan, semakin kamu gak sadar apa yang ada di sekitarmu. Ya, nggak apa-apa. Mau prepare dari sekarang aja. Kamu lapar nggak? Ikut aku ke kantin yuk. Ya udah yuk. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku.
juga lapar ya. Oh ya, aku juga lapar. Ayam geprek yuk. Boleh. Ayah. 85. Ayah, untuk. Kamu ada catatan tentang koligatif nggak? Ada. Aku boleh lihat nggak catatanku? Kamu ngerjain apa? Jain PR-nya Pak Husen. Deadline hari ini ya? Kamu belum? Belum, aku belum. Kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Dan akhirnya 3 bulan terakhir di SMA, nunggu SNBP, persiapan SNBT, TO sana sini. Waktu itu terasa gila banget. Tapi anehnya sekarang gue ngerasa semuanya kayak lewat gitu aja. Dulu aku cuma mikir satu hal, cepet-cepet lulus, biar semua ini cepet selesai. Tapi makin dekat ke akhir, ada aja yang ganjil. Benar nggak sih aku pengen keluar dari sini? Dan semua rasa itu menumpuk di satu titik. Pas ujian sekolah. Waktu terakhir, aku duduk di ruangan ini. Hei, gak mau turun. Kita udah selesai loh ujiannya. Udah selesai ya? Oi, ngapain? Bung baik. Pokoknya kamu harusnya happy ya. Kita kan udah selesai ujiannya. Kok rasanya kayak aneh ya? Harusnya aku seneng karena udah mau lulus. Tapi kenapa rasanya kosong, aneh, hampa? Gila, Tin. Dengerin. Nih, quotes of the day. Manusia ini emang suka gitu. Emang manusia ini emang suka sering banget kayak buang-buang waktu yang mereka punya. Padahal ya, kita harusnya bukan cuma ngarahin ke tujuan doang, tapi kita harus menghargai perjalanan yang kita buat itu sendiri. Kita ini pasti sering kayak gitu, Tin. Kayak kita ini terlalu fokus sama apa yang kita pengen raih gitu, apa yang kita pengen gapai. Tapi kalau misal udah kecapai, kita ini akhirnya bakal bingung kayak mau gimana. Kadang juga, kita baru sadar sesuatu itu berharga waktu kita nggak bisa ngulangin lagi. Mungkin ini emang bukan soal ujian gitu, Tapi soal waktu yang udah kita lewatin. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk ngejar garis finish.
sampai lupa ngerasain tiap langkahnya. Dan pas akhirnya nyampe ujung, kita bingung harus apa, mau kemana, harus bagaimana. Tapi ya mungkin emang gak semua hal harus kita ngertiin sekarang. Kadang cukup kita rasain aja dan pelan-pelan kita jalan lagi. Sebagai versi kita yang akhirnya ngerti, gak semuanya harus sempurna buat jadi indah. Sekarang yang tersisa cuma waktu yang gak bisa diulang. Tapi itu juga kok yang bikin semuanya berharga. Jadi sekarang kita cuma bisa nikmatin aja yang tersisa. Pelan-pelan aja, satu demi satu langkah, satu senyum. Kita mungkin belum tahu juga arah pastinya, tapi kita tetap jalan. Dan suatu hari nanti, entah kapan, entah di mana, semoga kita bisa ketemu lagi. Peace. Gue harap arsip ini selalu abadi Dan bisa ku kenang sampai nanti.